Alur cerita film kali ini membahas tentang seorang gadis yang memiliki keterbelakangan mental dan juga kemampuan telekinesisnya. Apa itu telekinesis? Telekinesis adalah kemampuan memanipulasi sebuah objek fisik hanya dengan pikiran. Sebuah objek bisa berupa benda maupun tubuh dimanipulasi dari jarak jauh. Bagaimana ceritanya dan inilah filmnya. Film dibuka dengan seorang gadis bernama Mona. Dia adalah pasien rumah sakit jiwa. Kemudian datang seorang perawat berniat untuk melakukan perawatan kepada Mona. Namun karena perawat tersebut kasar padanya, akhirnya Mona yang tak tahan menahan emosinya mengeluarkan kekuatan telekinesisnya. Setelah selesai dengan perawat tersebut, Mona yang berjalan keluar saat itu bertemu dengan penjaga pria. Lalu Mona menghampirinya dan melihat snack yang dipegang penjaga tersebut. Karena lapar, Mona meminta snack itu dan penjaga yang terkejut melihat Mona kemudian memberinya sambil menekan tombol alarm yang ada di bawah meja. Alarm pun berbunyi dan itu membuat Mona marah. Akhirnya Mona berhasil meloloskan diri. Di perjalanan Mona bertemu dengan para remaja yang sedang berkumpul. Pemuda tersebut meskipun kelihatannya nakal namun sebenarnya mereka baik, dengan memberikan Mona sepatu dan minuman padanya. Di malam bulan purnama di kota New Orleans, Mona melanjutkan perjalanannya meskipun tanpa tujuan yang pasti, karena Mona hanya sebatang kara. Di sisi lain kita diperkenalkan dengan polisi yang bernama Harold. Dia mendapatkan informasi bahwa ada pasien yang kabur dari rumah sakit jiwa bernama Mona dan diminta hati-hati padanya karena gadis itu berbahaya. Selesai makan, Harold mendapatkan laporan lagi tentang adanya dua wanita yang sedang mabuk berat di pinggir jalan dan langsung pergi ke lokasi. Kembali ke Mona yang sedang berjalan menuju pada tongkrongan di samping minimarket. Mona menghampiri pria yang sedang makan kentang goreng. Karena lapar, Mona mencoba mengambil kentang pria itu namun pria tersebut tidak memberinya. Kemudian Mona masuk ke dalam minimarket. Ada salah satu pria yang tertarik pada Mona bernama Fus. Dia mengikutinya masuk. Setelah Mona mendapatkan snack yang diinginkan, Mona yang tidak mempunyai uang untuk membayar snack tersebut, akhirnya Fus yang membayarnya. Karena Fus telah membelikannya cemilan itu, dia mengajak Mona untuk masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, Fus menanyakan nama namun Mona tidak menjawab. Mona yang ingin mengambil snacknya dihalangi oleh Fus. Ternyata dia meminta imbalan pada Mona karena telah membelikannya snack, yaitu sebuah ciuman. Mona hanya bisa terdiam setelah Fus mengatakan bahwa dia menyukainya. Lalu Fus pun memberikan snacknya. Di waktu yang bersamaan, Harold sudah sampai di lokasi untuk memeriksa dua wanita yang mabuk dan ternyata lokasinya tepat di mana Mona berada. Mona yang melihat keberadaan polisi, dia memiliki firasat yang tidak enak dan berusaha kabur dengan meminta baju yang dipakai Fus. Perhatian Harold tertuju pada mobil yang ditumpangi Mona dan setelah diperhatikan dia sadar bahwa gadis tersebut sama dengan yang ada di foto pencariannya lalu mengejarnya. Harold yang mengejar Mona sampai ke tengah lahan kosong. Dia berusaha membujuk Mona untuk kembali. Namun Mona yang tidak mau kembali ke tempat itu langsung menyerang Harold dengan kekuatannya. Singkat waktu, Mona yang masih lapar menghampiri kedai burger dan memperhatikan dua pasangan tua yang sedang makan. Di situ juga ada wanita bernama Bonnie yang sedang memesan makanan. Lalu ada pasangan muda yang sedang makan di tempat itu di mana si pria memperhatikan Bonnie dan langsung ditegur oleh pasangannya. Wanita tersebut yang tak terima karena menganggap Bonnie telah menggoda prianya langsung menghajar Bonnie. Saat sedang berkelahi, Mona yang memperhatikan sedari awal akhirnya menolong Bonnie yang sedang terpojok.
Dan sebagai gantinya, Bonnie mentraktir Mona makan. Di sela obrolan, Bonnie menanyakan dari mana Mona mendapatkan kemampuan itu, namun Mona menjawab bahwa dia juga tidak tahu. Bonnie malah nyangkutkan kekuatan Mona dengan bulan purnama yang sedang terjadi. Bonnie yang tahu kalau Mona sebatang kara, dia ingin membawa Mona bersamanya dan memanfaatkan kekuatan Mona. Selesai makan, Bonnie membawa Mona ke tempat kerjanya, yaitu di salah satu klub malam. Diketahui profesi Bonnie adalah penari malam dan Mona yang baru pertama kali masuk ke tempat yang seperti itu hanya bisa menyaksikan Bonnie. Saat Bonnie selesai melayani keempat pria, dia mendapatkan uang tip yang sedikit dan dari sinilah Mona mulai dimanfaatkan kemampuannya oleh Bonnie. Dia meminta kepada Mona untuk membantunya agar pemuda tersebut mau memberikannya uang lebih. Mona yang juga ingin membalas kebaikan Bonnie akhirnya nurut apa yang disuruhnya. Singkat cerita, setelah pulang dari tempatnya bekerja, Bonnie membawa Mona ke rumahnya. Di dalam rumah kita dikenalkan dengan Charlie, anak dari Bonnie. Charlie yang melihat ibunya pulang larut malam dan membawa seorang gadis ke rumahnya sontak bertanya pada ibunya siapa dia. Namun si ibu menjawab bahwa gadis itu bisa membuatnya banyak mendapatkan uang dan meminta Charlie bersikap baik kepadanya. Paginya terlihat Mona dimandikan oleh Bonnie ini karena Mona nantinya akan dimanfaatkan oleh Bonnie sebagai mesin uangnya. Bersamaan dengan itu, Officer Harold sedang mencari tahu asal-usul Mona di rumah sakit jiwa sebelumnya. Namun dia hanya mendapatkan sedikit informasi tentang Mona karena gadis itu identitasnya sangat minim untuk diketahui. Harold yang penasaran dari mana Mona mendapatkan kekuatan itu lalu mendatangi paranormal dan meminta bagaimana cara untuk melindungi diri dari kekuatan Mona. Dan paranormal itu bilang kepada Harold cara terbaik untuk melindungi diri dari kekuatan Mona adalah dengan tidak mengganggunya dan memberinya kaki ayam untuk berjaga-jaga. Scene beralih ke Bonnie dan Mona. Terlihat Bonnie mulai merencanakan aksinya dengan memanfaatkan kekuatan Mona pada kakek tua yang sedang mengambil uang di ATM untuk menyuruh kakek tua itu menyerahkan beberapa uangnya kepada Bonnie. Dan itu dilakukannya beberapa kali. Alright, let's go. Hurry it up. Sampai akhirnya ada laporan pada kepolisian tentang pencurian dengan teknik hipnotis di ATM. Dan setelah melihat rekaman CCTV pada ATM, Officer Harold yang mengeceknya menyadari bahwa itu adalah perbuatan Mona dan seorang perempuan yang diketahui identitasnya oleh para petugas polisi. Di sisi lain terlihat Mona dan Charlie yang kini sudah akrab layaknya kakak dan adik pergi ke tempat laundry. Di situ Mona melihat bekas luka di pipi Charlie dan bertanya siapa yang melakukan itu. Kemudian Charlie menjawab bahwa itu adalah ulah teman satu kelasnya yang sering membuli dirinya. Lalu Charlie menunjukkan keahliannya pada Mona dengan melukisnya. Di perjalanan setelah pulang dari laundry, mereka bertemu dengan teman satu kelas Charlie yang sering membulinya. Mona yang melihatnya langsung menghampiri anak-anak tersebut dan memberinya pelajaran. Get out of my way. What's he doing? Sesampainya di rumah, Charlie menceritakan kejadian barusan kepada ibunya tentang kekuatan supranatural yang dimiliki oleh Mona. Namun ibunya yang sudah tahu menyuruh Charlie untuk tidak memberitahunya kepada orang lain karena kondisi keuangan mereka tidak stabil dan sangat membutuhkan kemampuan Mona untuk memulihkan keuangan mereka. Waktu ingin kembali ke rutinitasnya di klub malam, Bonnie yang mengajak Mona kembali. Saat itu Charlie yang tak tega Mona dimanfaatkan oleh ibunya langsung memarahi si ibu karena hanya memanfaatkan Mona sebagai penghasil uang untuk kepentingan pribadinya. Namun Bonnie yang menganggap itu hanya omong kosong lalu mengabaikannya. You're toxic. Being a jerk and you're saying things that you don't mean. Come on, Mona. Setibanya di klub malam, alhasil Bonnie mendapatkan banyak saweran dengan memanfaatkan kemampuan Mona sampai pesaingnya di situ iri dan marah pada Bonnie karena telah mengambil semua pelanggan. Bersamaan dengan itu Harold yang mendapatkan lokasi di mana Bonnie bekerja langsung mendatanginya.
Harold yang sebelum masuk bertanya pada penjaga yang ada di luar untuk menanyakan Bonnie dan saat Harold sudah masuk lalu penjaga itu langsung mengirim pesan ke Bonnie untuk melarikan diri karena ada polisi yang mencarinya. Bonnie yang menerima pesan itu langsung kabur lewat pintu belakang bersama Mona. Harold yang mengetahui mereka kabur melalui pintu belakang akhirnya mengejarnya. Sampai akhirnya mereka tersudut karena menemukan jalan buntu. Di tengah percakapan Bonnie dan Harold di situ perkataan Bonnie sangat menyakitkan perasaan Mona dengan menyebut dia tidak mengenalnya saat ditanya soal pencurian di ATM oleh Harold. Lalu Harold menyuruh Bonnie memasangkan borgol pada Mona karena takut untuk mendekati Mona. I was being nice. Mona yang kecewa mendengarnya kemudian pergi dengan mengambil setengah uang yang didapatkannya bersama Bonnie. Sebelum pergi dia memborgol tangan officer dan berkata dengan nada kecewa pada Bonnie. Is devil worship, voodoo, hypnosis? I don't like you anymore. Sekembalinya Mona di rumah Bonnie, dia mengajak Charlie untuk ikut kabur bersamanya. Charlie yang sudah muak dengan kelakuan ibunya dan tidak betah ada di rumah akhirnya memilih ikut dengan Mona. Namun sebelum pergi Charlie mengambil uang tabungannya dan menuliskan surat untuk ibunya. Kembali ke Bonnie yang berusaha menghindar dari kejaran polisi lainnya harus bertemu kembali dengan 4 pemuda yang sudah ia peras sebelumnya. Pemuda itu meminta uangnya kembali namun karena Bonnie hanya memberikan setengah uangnya Bonnie pun dihajar oleh para pemuda tersebut. Singkat cerita Charlie yang bingung mau kemana mereka pergi akhirnya Mona membawanya pada Fus pria yang menyukai Mona di awal film. Di sisi lain polisi yang menggeledah rumah Bonnie tepatnya di kamar Charlie menemukan surat yang ditulis Charlie untuk Bonnie. Fus yang telah mengetahui apa yang terjadi dengan mereka akhirnya menampungnya sementara di rumah Fus. Setelah itu Fus yang melihat berita Mona dan Charlie ada di TV dan merasa mereka tidak aman ada di kota ini langsung menelpon rekannya untuk dibuatkan paspor palsu untuk mereka bisa pergi keluar kota. Beralih ke Bonnie yang terlihat sedang dirawat dengan luka memarnya di wajah. Lalu dia kedatangan Harold dan memberinya sepucuk surat yang ditinggalkan Charlie untuknya. Bonnie yang menyadari bahwa Charlie kabur dari rumah mungkin karena sikapnya yang membuat Charlie tidak betah ada di rumah. Harold yang menanyakan kemana Charlie dan Mona kabur jelas dia tidak mengetahuinya. Singkat cerita Fus, Mona dan Charlie sudah sampai di bandara. Fus yang mengantar Mona merasa bersedih karena pertemuannya dengan Mona terlalu singkat. Mona berterima kasih atas kebaikan Fus lalu mereka pun berpisah. Setibanya di lobi Charlie dan Mona memesan tiket pesawat tujuan Detroit dan ada hal unik saat staf tiket memeriksa identitas mereka di mana Fus memberikan nama pada Charlie yaitu Wolfgang. Namun staf tersebut tidak terlalu mempedulikannya. Saat sedang menunggu keberangkatan pesawat Charlie yang ke kamar mandi meminjam telepon kepada pria tua di situ untuk menelpon ibunya. Sir, can I use your phone? Saat menelpon Charlie tidak menyadari bahwa teleponnya juga didengar oleh Harold yang ada bersama Bonnie dan itu memudahkan polisi untuk melacaknya. Di tengah perbincangan mereka berdua Charlie mengatakan bahwa dirinya akan pergi dan ibunya bebas melakukan hal apapun tanpanya. I love you. You're welcome, son. Good luck. You too. Harold dan timnya yang berhasil melacak nomor telepon itu langsung mengerahkan pasukannya ke bandara. Sesampainya di bandara Harold langsung membagi timnya untuk berpencar mencari Mona dan Charlie dengan cara melakukan pemeriksaan di setiap pintu keberangkatan. Saat mengantri untuk melakukan pemeriksaan identitas Charlie yang sudah sadar bahwa polisi akan menahan gadis Asia dan seorang anak kecil lalu mengorbankan dirinya agar Mona bisa lolos. Dan setelah memeluk Mona Charlie berlari ke arah wanita Asia untuk mengalihkan perhatian petugas lalu berteriak bahwa dia telah diculik. This is the final warning. Help! Help! I'm Charlie Allen! I don't know Step away this from the kid. child right now. He kidnapped me! I'm being kidnapped! Turn around.
Turn around. Ini juga menjadi terakhir kalinya Mona melihat Charlie dan akhirnya Mona melanjutkan masuk ke pesawat. Saat diinterogasi Harold menanyakan pada Charlie kemana tujuan Mona pergi namun Charlie berbohong pada Harold. Harold yang emosi padanya tidak bisa berbuat apa-apa karena Charlie hanyalah anak kecil. Dan scene ditutup dengan melihatkan Charlie yang kembali pada ibunya dan Mona yang berhasil terbang meninggalkan kota tersebut. Film pun selesai. Di film ini kita tidak diberitahu asal-usul Mona yang jelas dan dari mana dia mendapatkan kekuatannya. Semoga kalian suka dengan videonya dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.